Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Dina Patricia SEAK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2 beserta rekan-rekan saya sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sarah Octaviani selaku moderator, beserta rekan saya Rifana Najla Griselda dan Wiwi Sugiati. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai restrukturisasi dan reorganisasi. Presentator pertama yaitu rekan saya Rifana Najla. Kepada Rifana Najla dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama atau A yaitu konsep atau pengertian dari restrukturisasi atau reorganisasi. Restrukturisasi atau reorganisasi pada prinsipnya adalah penataan ulang sendi-sendi perusahaan yang dapat dibedakan menjadi restrukturisasi bisnis, restrukturisasi keuangan, restrukturisasi manajemen, dan restrukturisasi organisasi. Sartono 2001-377. Next. B. Unsur pokok restrukturisasi. Adapun kelima unsur pokok restrukturisasi menurut Bernice and Miche 1995 adalah sebagai berikut. 1. Visi yang berani. Artinya, titik awal sesungguhnya untuk restrukturisasi yang berhasil adalah adanya pandangan yang berani atas masa depan organisasi dan keinginan kuat untuk mewujudkan menjadi kenyataan. 2. Ancangan yang sistematis. Berarti bahwa restrukturisasi mempunyai jangkauan atau spektrum yang jauh atau implikasi yang luas bagi organisasi, serta tidak dibatasi hanya pada satu organisasi, prosedur, tugas, aktivitas, fungsi, atau fungsi. Yang ketiga yaitu maksud dan mandat yang jelas. Dimaksud bahwa organisasi harus menilai restrukturisasi dengan maksud tertentu dan harus menyadari bahwa hasil akhirnya akan berupa perusahaan yang berbeda sekali. Yang keempat, metodologi yang spesifik. Artinya bahwa untuk suatu proses restrukturisasi yang mencakup berbagai aspek, suatu metodologi yang spesifik merupakan hal yang kritis. Yang kelima, kepemimpinan yang efektif dan tampak. Artinya bahwa pemimpin yang melaksanakan restrukturisasi harus memiliki sejumlah keterampilan dan kemampuan seperti kreativitas, visi yang berpengaruh, pengetahuan yang mendalam tentang bisnis pada perusahaan, dan karakter yang baik serta pertimbangan yang matang. Next. C. Jenis-jenis restrukturisasi. 1. Restrukturisasi bisnis merupakan penataan kembali rantai bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan keunggulan daya saing atau competitive advantage perusahaan. Restrukturisasi ini dapat ditempuh dengan jalan 1. Regrouping dan konsolidasi. Menggabungkan unit usaha yang dimiliki sehingga menjadi lebih ramping secara operasional untuk meningkatkan efisiensi. B. Joint operation, mengundang manajemen yang sudah berpengalaman untuk suatu proyek tertentu. Yang C. Strategic alliance, membentuk kerjasama antara dua perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerjanya. Cocok untuk bidang promosi, pelatihan karyawan. Yang ketiga, yang D yaitu pemecahan bisnis dalam strategi bisnis unit atau SBU agar lebih mandiri dan efisien sehingga kinerjanya menjadi lebih terukur. Strategi ini melibatkan pembagian perusahaan menjadi unit-unit bisnis yang lebih kecil dan independen, yang masing-masing berfokus pada produk atau layanan tertentu. H. Divestasi dapat dilakukan dengan memisah unit usaha terlebih dahulu atau spin-off, kemudian menjualnya sell-off atau menghentikan operasi unit yang tidak menguntungkan. Yang terakhir yaitu ada melikuidasi perusahaan. Likuidasi adalah
Strategi restrukturisasi yang paling ekstrem, di mana perusahaan dibubarkan dan aset-asetnya dijual untuk melunasi utang. Pendekatan ini biasanya diambil ketika perusahaan bangkrut atau tidak memiliki alternatif lain. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rifan Najla. Untuk presentator kedua, kepada rekan saya Wiwi Sugiyati, kepada Wiwi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis restrukturisasi, yaitu restrukturisasi keuangan. Menurut Sartono 2001-376, restrukturisasi keuangan adalah menstruktur atau melakukan penataan kembali struktur keuangan dengan tujuan agar kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Restrukturisasi keuangan dapat dilakukan dengan cara menjual aset perusahaan yang tidak mempunyai nilai tambah, menjual investasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, menjual saham kepada pembeli tanpa harus memulai pasar modal dengan mengubah dari struktur pinjaman menjadi penyertaan atau modal atau saham. Pengalihan pinjaman menjadi penyertaan modal ini disepakati oleh kreditor karena dianggap debitur atau perusahaan masih memiliki nilai yang bagus dan masih memiliki kemampuan dalam melunasi hutang-hutangnya. Dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu penjadwalan kembali atau rescheduling pembayaran bunga. Melalui menunda pembayaran, bunga mengurangi pembayaran bunga atau menghapuskan beban bunga. Yang kedua, penjadwalan kembali pembayaran pokok pinjaman. Jika masih belum membantu, dapat dilakukan dengan pengurangan beban pokok pinjaman, haircut maksimal 70%. Yang ketiga, debt equity swap atau DE swap. Debt equity swap adalah strategi restrukturisasi keuangan yang melibatkan perusahaan menggantikan sebagian atau seluruh hutang dengan saham, sehingga mengurangi beban bunga dan biaya lainnya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi beban keuangan dan meningkatkan kinerja keuangan. Yang keempat, menjual non-core business melalui spin-off, sell-off, atau likuidasi. Strategi ini melibatkan penjualan unit bisnis yang tidak penting atau tidak relevan dengan bisnis utang perusahaan. Yang kelima yaitu private placement. Private placement adalah strategi restrukturisasi keuangan yang melibatkan penjualan saham ke investor individu atau institusi secara private, tanpa melalui pasar publik. Dengan demikian, perusahaan dapat mengumpulkan dana tanpa harus melakukan proses yang lebih rumit dan biaya lebih tinggi. Yang keenam, leverage buyout atau LBO. LBO adalah strategi restrukturisasi keuangan yang melibatkan penggunaan hutang untuk membeli perusahaan lain. Yang ketujuh, go public atau going private. Strategi restrukturisasi keuangan ini melibatkan perusahaan status perusahaan dari tidak terbuka ke pasar publik menjadi terbuka ke pasar publik, atau sebaliknya. Contohnya yaitu PT Garuda Indonesia. Perusahaan BUMN ini telah terlebih dahulu melakukan restrukturisasi untuk kepada krediturnya pada tahun 2010. Hal ini berdampak pada menurunnya jumlah hutang yang dimiliki oleh maskapai ini dari jumlah hutang sebesar 868 juta US dollar pada tahun 2005 menjadi 570 US dollar pada tahun 2010. Meskipun tidak seluruhnya disebabkan dari adanya proses konversi atau equity conversion saja namun juga melalui pembayaran cicilan yang dilakukan pembelian kembali hutang atau debt buyback. Yang ketiga, next. Yang keempat ketiga yaitu restrukturisasi manajemen. Restrukturisasi manajemen adalah proses perubahan fundamental dalam bagaimana sebuah organisasi melakukan pekerjaan. Dalam restrukturisasi manajemen, proses bisnis yang tidak efektif atau tidak efisien diidentifikasi dan direformasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Restrukturisasi manajemen dapat melibatkan perubahan tenaga kerja. Reorganisasi hierarki dapat melibatkan perubahan tenaga kerja, perusahaan, dan proses perubahan baru dalam pekerjaan. Restrukturisasi manajemen dapat dilakukan melalui yaitu yang pertama, business process reengineering atau BPR.
DPR adalah proses strukturisasi yang melibatkan perubahan fundamental dalam bagaimana sebuah organisasi melakukan pekerjaan dalam DPR. Proses bisnis yang tidak efektif atau tidak efisien diidentifikasikan dan direformasikan untuk meningkatkan efisien dan produktivitas. Yang kedua, delaying. Delaying tidak diterjemahkan dalam konteks strukturisasi manajemen. Dalam konteks bisnis, delaying dapat berarti mengundurkan atau menunda keputusan atau tindakan yang penting. Yang ketiga, downsizing. Downsizing adalah proses restrukturisasi yang melibatkan pengurangan jumlah karyawan atau departemen dalam sebuah organisasi. Next. Yang keempat, restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses redesign atau penataan ulang terhadap tatanan birokrasi yang telah ada, yang dapat ditempuh dengan jalan satu, mengubah struktur manajemen termasuk dewan komisarisnya, dan yang kedua, mengubah status badan hukum perusahaan. Adapun tujuan restrukturisasi organisasi yaitu organisasi menurut Couillard dan Kelly 1995 adalah menyiapkan organisasi untuk dapat mencapai tingkat kompetisi yang digunakan. Hal ini dapat berhubungan dengan organisasi yang ramping dan fit. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Wiwi Sugiati. Selanjutnya, kami dari kelompok 2 akan menampilkan kasus contoh dari restrukturisasi, yaitu pada PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia ini pernah mengalami sejumlah kasus fraud atau penyimpangan di masa lalu, seperti markup dan suap dalam penyewaan pesawat, membuat berat beban keuangan perusahaan, hingga punya utang yang pernah mencapai 10,1 miliar US dollar. Kasus ini diperparah dengan krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang hampir membuat PT Garuda Indonesia bangkrut. Kreditur PT Garuda Indonesia melakukan permohonan pendanaan kewajiban kewajiban pembayaran hutang yang disingkat dengan PKPU pada tahun 2021. PKPU diajukan oleh kreditur PT Garuda Indonesia Tbk agar debitur dapat melunasi utang-utangnya dan dapat melanjutkan usahanya. PT Garuda Indonesia memilih rencana perdamaian dengan cara restrukturisasi utang. Sebab PT Garuda Indonesia memiliki utang yang lebih besar daripada aset yang dimiliki oleh perusahaan. PKPU memiliki tujuan untuk memperbaiki perusahaan dari sisi perekonomian dan kemampuan perusahaan sebagai debitur untuk membuat laba. Dengan langkah ini diharapkan perusahaan dapat melunasi kewajibannya. Kondisi yang dihadapi PT Garuda Indonesia sebelum melakukan restrukturisasi yang pertama itu, hal ini membuat kabar bahwa Garuda Indonesia akan bangkrut, dan ini juga diklaim oleh pemerintah. Pemerintah menganggap bahwa Garuda Indonesia bakal bangkrut. Dan yang kedua itu, PT Garuda Indonesia menuju stop operasi semakin mencuat. Selanjutnya, PT Garuda Indonesia digugat oleh kreditur atas penundaan kewajiban dan pembayaran hutang. Karena kasus ini, PT Garuda Indonesia melakukan usaha, yaitu yang pertama itu menunda gaji karyawan dan memotong gaji karyawan, serta melakukan program pensiun dini sangat selektif. Usaha di atas tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. PT Garuda Indonesia tetap harus membayar hutang di tengah pemasukan yang tidak lancar. Setitik harapan dilakukan oleh PT Garuda Indonesia yaitu dengan melakukan restrukturisasi hutang. Langkah dan hasil selanjutnya yaitu, akhirnya PT Garuda Indonesia lolos dari gugatan PKPU, sepakat berdamai dengan kreditur dengan total hutang sebesar 10,1 miliar US dollar. Perampungan restrukturisasi tersebut salah satunya ditandai dengan diterbitkan surat utang baru dan sukuk baru pada tanggal 28 dan 29 Desember. Sukuk baru ini senilai 500 juta US dollar yang telah direstrukturisasi menjadi sukuk baru dengan nilai pokok senilai 78,1 juta US dollar dengan tenor jatuh tempo 9 tahun sejak diterbitkan. Mengenai kasus ini,
Kondisi utang jangka panjang dan jangka pendek perusahaan yaitu pada tanggal 31 Maret 2023, perusahaan telah melakukan merestrukturisasi pinjaman bank jangka pendek menjadi jangka waktu 22 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 0,01% per tahun yang dibayar setiap setengah tahun. Pada tanggal 31 Maret 2023, amortisasi dampak restrukturisasi hutang sebesar 2.455.253 US dollar dicatat sebagai beban keuangan. PT Garuda Indonesia secara resmi telah menerima dana pernyataan modal negara atau PMN senilai 7,5 triliun rupiah sebagai dukungan terhadap langkah penyehatan kinerja Garuda sebagai National Flag Carrier. Selanjutnya, penerbitan saham baru dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 7,71 triliun rupiah yang meliputi realisasi PMN serta partisipasi pemegang saham lainnya. Dan terakhir, penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, di mana Garuda telah melakukan pendistribusian saham dalam rangka konversi utang sebesar atau senilai 5,5 triliun rupiah, termasuk di dalamnya realisasi obligasi wajib konversi. Dapat kita simpulkan bahwa perusahaan atau organisasi dapat meningkatkan efisiensinya dengan berbagai cara dan strategi. Salah satunya dengan melakukan restrukturisasi. Melalui strategi ini, diharapkan perusahaan mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada di dalam perusahaan. Mungkin sekian dulu yang dapat kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.